Seorang kasib sering mendapat peran penting dalam cerita-cerita silat. Yang paling terkenal tentu kita ingat adalah Wei Xiaobo yang adalah seorang kasim dan pencipta ilmu sakti dalam serial silat milik Jin Yong, yaitu Sunflower Manual, juga seorang kasim. Dan jika kita lihat dalam cerita silat, seorang kasim harus selalu dikebiri. Bahkan salah satu syarat mempelajari ilmu silat Sunflower Manual juga harus dikebiri. Maka dalam pembahasan kali ini, sebuah segmen khusus dalam channel kami adalah Wuxia Culture yang akan membahas budaya-budaya yang muncul dalam cerita silat. Sekarang kami akan membahas tentang budaya dari serial silat ini yang diambil, yaitu pengebirian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Jika kalian mau berdonasi, kami pun sangat senang, karena ini semua akan membantu kami memajukan channel ini. Sekarang mari kita simak videonya. Sejarah Tiongkok kuno menunjukkan bahwa praktek ini sudah dimulai sejak zaman dinasti Tang, seperti yang tercatat dalam 3 kitab klasik berikut. Praktek ini diawali sebagai perlakuan terhadap tawanan perang, baik tawanan militer maupun tawanan sipil, sebagai simbol kekuasaan, di mana pihak pemenang sepenuhnya menguasai para tawanan perang beserta segala milik mereka, termasuk keluarga mereka. Biasanya tawanan ini kemudian dijadikan budak atau dijual sebagai budak. Dengan demikian, kemungkinan makna dari praktek ini adalah bahwa pada masa itu, seorang kasim pada dasarnya adalah simbol bahwa mereka berada di bawah kekuasaan pihak yang melakukan kebiri. Mereka adalah hak milik pihak dari pihak pengebiri, dan bahkan mereka tidak punya lagi hak atas diri mereka sendiri. Dari dinasti ke dinasti, selalu ada lembaga negara yang berwenang melakukan proses ini. Meskipun masyarakat bisa saja melakukannya sendiri. Baru pada dinasti Ming, proses ini harus dilakukan oleh lembaga negara. Siapapun yang melakukan proses pengebirian, baik yang dikebiri maupun yang mengebiri, dinyatakan sebagai pelaku kejahatan berat. Sehubungan dengan kebutuhan akan pelayan atau staf istana laki-laki yang dapat dipercaya, beberapa departemen istana, baik istana pemerintahan maupun istana kediaman, dikelola orang-orang kasib dan sepenuhnya beranggotakan orang-orang kasib atau taijian. Misalnya departemen yang bertugas merawat dan membersihkan harem atau istana keputren, atau departemen yang khusus mengurus keperluan harian pribadi pangeran, raja muda, dan kaisar. Kata taijian sendiri sebenarnya bermakna tuan pejabat. Pada masa dinasti Tang, taijian bahkan digunakan sebagai pangkat resmi bagi pejabat senior, terlepas dari apakah dia dikebiri atau tidak. Namun seiring dengan perkembangan kekuatan dan pengaruh para kasim di lingkungan istana, lambat laun kata ini mengalami penyempitan makna menjadi orang kasim saja. Dalam prakteknya, sebelum operasi bedah dilakukan, 3-4 hari sebelum operasi, pasien diwajibkan berpuasa untuk mengurangi cairan tubuh. Operasi itu sendiri dilakukan di sebuah ruangan khusus yang didesain sedemikian rupa agar tidak lembab dan tidak berangin. Rasanya tidak perlu diuraikan satu persatu bagaimana operasi ini dilakukan, karena kami yakin sebagian besar dari kita tentu akan merasa ngilu, bahkan mungkin akan bermimpi buruk. Yang pasti, setelah periode operasi ini selesai, ada lagi periode pasca operasi. Disinilah muncul masalah. 4-5 hari setelah operasi adalah periode paling krusial bagi mereka yang dikebiri. Ini adalah periode perawatan dengan kecermatan yang tinggi, meskipun si pasien harus tersiksa. Misalnya mereka dilarang makan dan minum sama sekali untuk meminimalkan pengeluaran cairan tubuh. Karena pada saat operasi, sebagian besar anestesi diberikan dalam bentuk cair. Ini akan memicu reaksi pengeluaran cairan dari dalam tubuh. Sehingga setelah operasi, sementara waktu mereka tidak boleh mengeluarkan cairan berlebihan agar tidak mengganggu proses penyembuhan luka. Si pasien juga hanya boleh berbaring tanpa bergerak, sehingga seringkali harus diikat kuat-kuat pada dipan. Tujuannya untuk menghalangi gerakan-gerakan refleks yang timbul ketika tubuh merasa sakit atau merasa tidak nyaman.
Pengikatan ini dimaksudkan agar proses pengeringan luka dapat berjalan dengan baik tanpa timbul efek lain seperti infeksi dan inflamasi. Kebanyakan pasien meninggal dalam periode 4-5 hari pasca operasi ini, bukan pada waktu operasi. Pada periode ini, anestesi tidak lagi diberikan, sehingga pasien merasakan sakit yang luar biasa, belum lagi ditambah rasa lapar karena belum diperbolehkan makan makanan padat. Dinasti Ming mencatat kematian akibat pengebirian ini hampir mencapai 20%. Dari 1.325 pasien, 263 diantaranya meninggal karena komplikasi pasca operasi. Setelah melewati periode ini, ada lagi periode pemulihan fisik, yaitu selama 100 hari, si pasien mulai diperbolehkan duduk, berdiri, berjalan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Semua aktivitas sederhana ini dilatih ulang secara bertahap. Setelah kita memahami prosedur kebiri yang sangat rumit ini, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa cerita dari pendekar hina kelana seperti Dok Fang Pubai, Yue Bujun, dan Lin Bingxi yang memotong organ reproduksi mereka sendiri tanpa bantuan siapapun tidak sesuai dengan fakta. Mustahil bagi laki-laki manapun untuk memotong sendiri organ reproduksinya, karena memotong organ itu memerlukan keterampilan bedah yang sangat dalam. Tidak mungkin Dok Fang Pubai, Yue Bujun, dan Lin Bingxi mampu melakukan itu, apalagi melewati periode 4-5 hari pasca operasi dan periode 100 hari tanpa bantuan siapapun. Resiko demam tinggi serta infeksi dan inflamasi pada luka amat rentan, terutama bila tidak diawasi dan dijaga orang lain. Belum lagi kesulitan-kesulitan lainnya seperti kesulitan berdiri, duduk, dan berjalan. Tidak mungkin orang-orang terdekat mereka tidak memperhatikan perubahan tingkah laku mereka dan tidak menaruh curiga. Kemudian, jika proses ini sangat menyakitkan dan berisiko, lalu kenapa banyak orang bersedia menjadi kasim? Pada tahun 1964, untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah dinasti Qing, Asosiasi Riset Tahan Politik, Ekonomi, Budaya, dan Sejarah Nasional mengundang kasim-kasim sepuh peninggalan dinasti Qing. Dinasti Qing runtuh pada tahun 1912, sehingga seharusnya mereka dikebiri sebelum tahun 1912. Anggaplah mereka dikebiri tahun 1900 pada usia 20 tahun, artinya di tahun 64 mereka tentu berusia 84 tahun. Ada 15 orang yang hadir, dan kisah masa kecil sampai masa remaja mereka memperlihatkan pola yang sama, kemiskinan. Sama seperti pemikiran banyak orang di masa itu, bekerja di istana sebagai kasih adalah jalan pintas untuk meningkatkan taraf hidup. Beberapa orang dijual oleh orang tuanya ke pihak perantara, kemudian dijual lagi ke pihak istana untuk dijadikan kasim. Salah satu kasim paling terkenal dalam sejarah adalah Wei Zhongjian, yang konon menjadi kasim karena menjual diri demi melunasi hutang-hutangnya. Meskipun dinasti Qing tidak memungut biaya untuk proses ini, tetapi ada etika tidak tertulis bahwa pasien sebaiknya memberikan hadiah bagi dokter. Jika si pasien tidak mampu memberikan hadiah, dia boleh membayarnya bertahap sesudah dia dapat bekerja. Si pasien juga wajib membaca dan menandatangani semacam surat perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa dia melakukan operasi ini dengan sadar dan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Dia juga harus membaca, menandatangani apa yang disebut sebagai surat kontrak, yang pada dasarnya menyatakan bahwa sejak dia menjalankan operasi ini, dia akan menjadi bagian dari keluarga kasim senior tertentu. Artinya si pasien ini diterima menjadi kasim atas referensi dan jaminan dari sang kasim senior. Tentu saja ada semacam hadiah bagi sang kasim senior yang dapat diberikan secara bertahap setelah si pasien kebiri mulai bekerja. Apakah ada perubahan tertentu bagi orang-orang yang melakukan operasi ini? Tentu saja ada. Perubahan yang jelas terlihat adalah cara berjalan. Cara berjalan orang kasim memperlihatkan dampak dari rasa sakit yang mereka alami pada waktu belajar berjalan lagi di masa pemulihan. Dan apabila mereka melakukan operasi pengangkatan testis, mereka punya lebih besar terkena perapuan tulang. Hal ini juga diketahui di zaman modern,
terutama pada pasien kanker penis yang harus dioperasi untuk membuang skrotum. Ciri lainnya adalah kekurangan hormon testosteron yang membuat suara mereka lambat laun berubah menyerupai suara perempuan. Tetapi, hanya suaranya saja yang menyerupai perempuan, seperti rentang suara mereka. Tetapi mereka tidak berubah menjadi seperti perempuan. Walaupun orang Qasim pada dasarnya adalah budak istana yang disimbolkan dengan pengendirian, tapi tidak bisa disangkal bahwa orang Qasim Tiongkok kuno berkembang lebih jauh daripada sekedar budak. Dari dinasti ke dinasti, Qasim memainkan peran penting dalam politik, militer, dan perekonomian Tiongkok kuno. Sejarah panjang Tiongkok kuno telah mencatat sejumlah Qasim yang bahkan mendominasi kekuasaan melebihi kaisar yang sedang bertahta, seperti misalnya Lao Ai, yang kekuatan dan pengaruhnya hampir saja membuat Qing Zheng tidak dapat menjadi Qin Shi Huang, dan Wei Zhongjian dengan biro timurnya yang melegenda. Sistem Qasim di Tiongkok berakhir bersamaan dengan kejatuhan dinasti Qing, dan sisa-sisa orang Qasim dinasti Qing diketahui kembali lagi ke kehidupan asal mereka, kehidupan keras yang sangat sulit. Sun Yaoting, salah satu dari Qasim terakhir di Tiongkok, mengungkapkan bahwa dia baru benar-benar kembali menjadi manusia adalah pada usia tuanya, sesudah revolusi kebudayaan, ketika negara mengambil alih tanggung jawab penghidupan para sisa Qasim dinasti Qing. Itulah pembahasan tentang Wuxia Culture dari kami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share video ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan kebudayaan dari serial-serial silat yang akan selalu kami bahas. Sampai jumpa di video kami lainnya.